muncul juga ya dari dosen-dosen, nggak harus apa, nggak akan semuanya sekarang, ya. Ini yang pertama, apa itu caption ya? Jadi ini beberapa yang kita highlight dan teman-teman perlu tahu ya bahwa caption itu wajib diakreditasi internasional karena di mata kuliah inilah eh, kita mencoba melakukan pengecekan ya, memastikan bahwa teman-teman itu di tingkat akhir, di 1 tahun terakhir, itu memang benar-benar bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilannya nih ya. Dan itu ada kriterianya ya, seperti apa. Nah, yang menjadi target dari caption design ini ada 4 nih ya. Yang pertama, practical experience. Mungkin beberapa dari teman-teman ketika mengikuti beberapa mata kuliah ya di SI itu mungkin sudah ada ya yang pernah pengalaman menyelesaikan kasus nyata ya di beberapa mata kuliah. Nah, di sini teman-teman akan diuji lagi ya, seperti itu. Jadi practical experience, real case itu jelas, itu jadi syaratnya caption, harus real case. Teamwork, cuma kita batasi kalau di caption itu maksimal ya, 3 ya, seperti itu. Nah, yang lainnya sebenarnya sudah, yang 2 lainnya ini sudah mengarah ke tugas akhir dan persiapan teman-teman kerja. Nah, 2023 ini sudah ada beberapa hal ya yang sifatnya pembekalan yang wajib ya. Kita juga udah ngumumin ya, ada dari Perempuan Inovasi. Saya mengingatkan lagi ya dari IBM ya. Kita kerjasama sehingga ada course ya self pace itu wajib ya karena programnya memang dari IBM untuk perempuan itu wajib ya karena itu nanti akan berpengaruh ke banyak hal di depannya ya untuk konversi, untuk perizinan magang mandiri dan lain-lain. Ya, karena yang terdaftar sampai saat ini masih 21 ya. Kita balik lagi ke Keston ya. Ini persyaratannya. Kita coba tata ulang slide sosialisasi. Jadi kalau teman-teman di Prodi juga sudah menerima ya, Pak, saya lihat sudah lihat sosialisasi yang tahun-tahun kemarin. Sebagian besar masih sama, cuma kita tata ulang supaya teman-teman bisa lebih aware ya terhadap caption ini. Nah, ini persyaratannya ya. Walaupun di panduan yang terbarunya belum berubah, ini teman-teman coba cek and recheck. Sampai semester 5 itu sudah 95 SKS atau belum ya, seperti itu. Ya, semester 5 itu semester kemarin ya. Nah, pastikan juga sudah lulus mata kuliah Design Thinking, APSI dan Mantrosi. Nah, kalau dari catatan Prodi, ini masih banyak yang bertanya, Pak, saya 90 SKS atau 94, itu seperti apa? Nah, ini nggak bisa disamaratakan, ya. Nggak bisa disamaratakan, dan ini tampaknya harus saya ini ya, harus saya kasih catatan. Ini kita pisahkan supaya nggak campur aduk ya. Untuk case khusus itu ada diskusi dan konsultasi terpisah ya. Karena setiap mahasiswa itu ternyata case-nya akan berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan. Ya, jadi nggak ada lagi cerita Pak kata si ini kata si ini nggak ya langsung nanti ya kita ada ini ya. Nah, di sini saya yakin ada ekstensi. Bentar lagi kita akan ada buka lagi mahasiswa unggulan ya. Bisa jadi yang 2023 ini juga ada yang sebelumnya juga sudah unggulan atau bahkan yang sekarang lagi jalan nih. Nah, itu nanti kalau ada beberapa hal yang perlu didiskusikan atau konsultasi itu nanti terpisah ya. Kalau mau nanya di sini boleh yang general, tapi kalau untuk ekstensi unggulan ke khusus itu nanti terpisah ya, seperti itu. Oke, itu persyaratan. Ini kriteria kelompoknya sederhana saja. Ada 3 hal yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama dari 3 orang. Nah, ini saya perlu nanti konfirmasi lagi ke Bu Siva dengan Pak Iqbal. Nanti mau ditambahkan, apakah ini minimal atau maksimal ya? Kalau dari kemarin memang kita maksimal di 3 orang. Kalau tidak ada perubahan akan sama ya, seperti itu. Nah, ada juga kriteria multikultural ya, yang nantinya bisa jadi akan ada tambahan dari Bu Sipa dan Pak Iqbal. Kalau dulu kita sempat menggunakan KTP, kalau sekarang nanti ada penjelasan lebih lanjut ya untuk bisa mengklaim ya mendefinisikan multikultural ini seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah eh, terdiri dari minimal 2 peminatan yang berbeda. Nah, ini memang agak overlap karena teman-teman 2023 ini seleksi peminatan itu belum kita laksanakan. Baru bisa kita laksanakan sebenarnya eh, di bulan Agustusan. Seperti itu. Nah, tapi saya yakin teman-teman sudah punya
planning peminatannya apa, dan nanti kita akan segera lakukan sosialisasi seleksi peminatan karena untuk seleksi peminatan ini itu nanti kita akan serahkan ke aplikasi ya, karena ada yang dinilai dari nilai-nilai mata kuliah teman-teman ya seperti itu. Nah, tapi setidaknya dari sekarang kalian teman-teman berusaha dulu membentuk 3 orang ya multikultural dan kemungkinan terdiri dari 2 peminatan. Nah, ini yang seleksi peminatan minta tolong dicatat ya ke Pak Fakih nanti. Oke. Nah, Pak, topiknya dari mana saja? Nah, ini menyambung dari sosialisasi yang diadakan oleh fakultas. Bagi teman-teman yang kerja praktek, magang mandiri, dan lain-lain, itu bisa dibawa ya. Nanti teman-teman cek dulu kriteria topik captionnya itu seperti apa ya. Nah, kalau saat ini karena ada pengakuan ya dari MKWK MKWU ke KPPM, apakah itu boleh? Boleh, tapi nanti ada catatannya juga ya, seperti itu. Yang project base. Ya, nanti ada catatannya, silakan nanti dicek ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang kerja praktek biasa, bukan magang mandiri bisa juga. Jadi bagi yang lagi kerja praktek, yang kemarin project base MKWK MKWU, lalu MBKM, MURAP, magang mandiri, kalau emang ada sesuatu yang sudah kalian kerjakan, dan itu memungkinkan dibawa topiknya menjadi caption, kalau itu sesuai dengan persyaratan, bisa ya, seperti itu. Jadi nggak perlu mencari topik dari awal lagi, seperti itu. Nah, yang lainnya nanti eh, Prodi dibantu tim caption itu akan melakukan pengumpulan ya, topik caption yang berasal dari penelitian, pengabdian, dan mitra industri ya, kalau dari Prodi ya, seperti itu. Oke, nah ini yang kemarin dari fakultas. Nah, ini nanti mungkin ada tambahan dari Bu Siva ya, sama Pak Iqbal juga. Jadi kalau dari fakultas, kebetulan untuk prodi-prodi lain, di FRI itu kan yang komputing kebetulan hanya SI ya. Nah, kebetulan kalau topik captionnya dari KP, itu nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kalian akan membuat 2 hal, laporan KP dan proposal caption yang sebenarnya isinya dari apa yang teman-teman lakukan di KP, cuma diubah formatnya menjadi proposal caption ya, diajukan. Seperti itu. Nah, yang lainnya yang Prodi harus lakukan adalah kita akan ngecek plotting dosen pembimbing akademik untuk KPPM yang belum diumumkan karena kita lagi nunggu dari fakultas ya terkait si Jaki, itu nanti akan di-align-kan dengan pembimbing caption supaya teman-teman nggak makin pusing tuh ya seperti itu. Nah, di sini apakah semua yang diajukan dari KP itu akan diterima? Tidak ya. Nah, ini akan ada evaluasi dulu proposal yang diajukan nih yang dari KPPM ya seperti itu. Termasuk dari yang lain ya. Kalau case-nya SI saya balik lagi, nanti semua yang dari nomor 1, 2, dan 3 itu akan ada evaluasi dulu yang diajukan. Kalau 4, 5, dan 6 itu ada evaluasi juga tapi internal prodi yang memang kita terima dari dosen dari mitra industri juga seperti itu. Oke, ya. Nah, ini ada beberapa catatan terutama di slide di paling kanan bawah. Eh, Walaupun tadi saya sampaikan bahwa dosen pembimbing KP itu nanti akan dialankan dosen pembimbing caption, ya, tapi bisa jadi dengan format baru yang sudah disampaikan oleh fakultas, bisa jadi nanti ada beberapa dosen pembimbing KP yang nggak jadi pembimbing caption. Kenapa? Karena dari pengalaman prodi yang lain, pembimbing KP itu apalagi misalkan kelompok captionnya dibentuk dari yang KP, khususnya eh, yang mahasiswanya nggak satu tempat KP, itu kemungkinan nanti akan kita pilihkan dosen pembimbing yang memang relevan dengan topiknya, seperti itu. Ya. Nah, jadi by default, Prodi akan mencoba mengusahakan ini align. Tapi untuk beberapa case, pasti ada ya yang dosen pembimbing KP-nya itu bukan pembimbing caption. Nah, kalau melihat kondisi SI sekarang, berdasarkan data yang saya lihat per hari ini, itu ada kemungkinan eh, perubahan, perbedaan pembimbing ya, karena pasti akan ada perbedaan lah ya, seperti itu.
Oke. Nah, ini kriteria topiknya. Dan ini memang syarat yang buat, bukan kita, dari akreditasi internasional, sudah ada syaratnya. Ada referensi yang kita acu untuk bisa memenuhi kriteria akreditasi internasional. Yang pertama yang nggak bisa ditawar-tawar adalah mengangkat masalah nyata atau real. Ya. Dan ini nanti kita akan mulai cek sebagian besarnya dengan seksama. Apalagi kemungkinan di tahun ini kita akan rilis cukup banyak hal, termasuk aplikasi. Ya, itu kita akan coba mereview bahwa topik captionnya benar-benar ada dukungan data yang relevan nggak ya, seperti itu. Sehingga kita bisa justifikasi bahwa ini adalah kasus nyata. Ya. Yang kedua, ini istilah yang kita bawa saja dari kriteria akreditasi, ada istilah yang namanya complex engineering problem dan open-ended solution. Nah, ini beberapa hal saya akan jelaskan di yang selanjutnya. Untuk beberapa hal yang utama, eh, ini sudah tercantum di sub di sini ya. Nah, kompleks problem itu sebenarnya ada ruang lingkupnya, ada kriterianya. Jadi nanti teman-teman juga akan melihat body of knowledge-nya SI itu seperti apa. Setidaknya itu menggambarkan bidang peminatan atau keilmuannya kita. Jadi teman-teman itu kan ada di lab ESD, ada di EDM dan lain-lain. Nah, body of knowledge itu ya, seperti itu peminatan atau keilmuan. Nah, ini minimal melibatkan dua body of knowledge. Ya, salah satunya yang tadi saya sampaikan di dalam kelompok itu harusnya ada dua kategori anggota kelompok yang berbeda peminatan. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa case khusus itu nanti bisa diskusi langsung ya, tapi usahakan ini melibatkan dari lebih dari satu body of knowledge ya. Jadi minimal dua body of knowledge. Yang kedua, ini melibatkan dari satu pihak. Jadi ciri-cirinya kompleks problem nanti di lapangan atau di perusahaan atau dimanapun itu biasanya permasalahannya ini bukan permasalahan satu pihak saja, misalkan hanya keuangan aja atau hanya bagian SDM aja. Itu harusnya teman-teman bisa menjelaskan bahwa, oh ya Pak, sebenarnya hal ini tuh melibatkan bukan cuma keuangan, ternyata ini ada keterkaitannya juga dengan SDM, logistik dan lain-lain. Cuma memang ini masalah ini munculnya di bagian keuangan. Tapi kita hampir nggak mungkin tuh tidak melibatkan unit yang lain karena ada beberapa hal yang harus kita dapatkan informasinya dari pihak lain, ya. Nah, ini yang masalah melibatkan lebih dari satu pihak, ya. Selanjutnya 2.3 itu lebih dari satu alternatif solusi, ya. Nah, ini harus dibedakan dan ini juga kita akan lebih mengevaluasi lebih seksama. Jadi nanti pastikan di caption kalian itu kalian sudah mulai terfikir bahwa solusinya nggak cuma satu. Karena apa? Di caption ini salah satu yang menjadi target adalah melatih critical thinking teman-teman. Satu permasalahan rasanya nggak cukup dengan satu solusi, pasti ada beberapa solusi alternatif ya yang bisa kita pilih dan itu pasti ada justifikasinya tuh. Kenapa kalau alternatif A itu bisa dipilih atau bisa diimplementasi karena apa? Alternatif B itu karena apa? Nah, itu harus muncul ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini nanti ada tambahan dari Pak Iqbal yang jelas nggak harus semuanya dari awal. Boleh meridisan, Pak, sebenarnya di sana udah ada. Cuma yang udah ada itu ada kelemahan, boleh ya. Seperti itu. Oke, kita next dulu. Agak loncat ke akhir dulu, bentuk deliverable-nya seperti apa sih? Nah, ini yang perlu saya tekankan. Di capstone ini, itu dari A sampai Z, analisis sampai pengujian, itu harus ada. Artinya, apa yang kita rancang, apa yang kita buat, itu harus bisa diuji. Bentuk pengujiannya kayak apa? Kayak apa, Pak? Banyak, tergantung bidangnya ya. Nah, kalau bidang yang agak mudah untuk disampaikan, itu misalkan teman-teman seperti ISD atau EDM mungkin lebih banyak produk digitalnya ya, sehingga nantinya itu nggak cukup hanya UI UX atau sesuatu yang sifatnya prototipe tapi nggak bisa diuji tuh. Itu emang harus sampai ke pengujian ya. Ini juga yang saya sudah sampaikan di kakak tingkat ke teman-teman ya sebelumnya bahwa caption ke depannya pasti akan jauh lebih dalam dan tidak mudah ketimbang TA ya.
Karena di caption ini dari analisis sampai pengujian harus ada. Pak, gimana kalau dengan bidang lain? Silahkan. Nanti konsultasi sama dosen masing-masing yang di SAG itu hasilnya itu apa sih yang benar-benar bisa diuji dan diujinya lewat apa sih? Apakah survei, apakah apapun ya pendekatannya. Tapi itu merupakan bentuk pengujian atau evaluasi atau validasi dari pihak industri atau dari eksternalnya ya, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, yang lainnya nih. Yang kedua, ini perlu kita sampaikan juga. Karena kemarin bayangannya, Pak, kayaknya caption susah banget semuanya kayaknya harus ngoding. Saya kan nggak bisa ngoding. Ingat, di caption itu ujungnya nggak selalu harus aplikasi web atau mobile atau desktop atau apapun itu ya. Kadang kalau solusinya memang itu cukup worksheet yang memang apa ada rumus dan lain-lainnya yang lebih advance, kenapa enggak? Yang penting kalian punya justifikasi yang cukup kuat ya, seperti itu ya, dan lain-lain ya. Nah, ini nanti bisa diskusikan dengan dosen pembimbingnya ya, seperti itu. Oke, ini deliverable-nya. Kita sekarang kembali lagi ke masalah topik supaya lebih jelas. Nah, kalau ini terkait yang namanya, saya kembali dulu, yang kedua ini, open-ended solution. Ya, jadi open-ended solution, kalau di bagian ini saya sudah menekankan. Pertama, dia indikatornya adalah solusinya itu nggak satu, lebih dari satu. Itu udah masuk dalam kriteria open-ended solution. Yang selanjutnya adalah teman-teman tidak boleh mengajukan topik di caption di judulnya itu sudah mengarah ke solusi tertentu. Misalkan ini nih yang saya merahin, belum sesuai, saya kasih tandain nih panah. Pengembangan platform B2B dengan Udu, ini nggak boleh. Karena nanti teman-teman, kalau kita berbicara lebih dari satu solusi, teman-teman harus menganalisis nih yang tadi saya sampaikan. Emang kalau permasalahan ini bisa diselesaikan pakai apa aja sih? Sebelum buat aplikasi bisa jadi G Suite cukup, Google Doc cukup, atau apapun lah ya yang sederhana. Tapi harus punya justifikasi yang kuat, ya seperti itu. Nah, ya, Pak, justifikasi yang kuat apa? Saya kasih contoh. Ya Pak, kebetulan di di perusahaan ini atau di kantor kecamatan ini mereka server aja nggak punya, cuma punya apa? eh, punya komputer desktop Pak, dan itu pun nggak mampu untuk diinstal apapun atau apapun, sehingga untuk masalah mereka sebenarnya juga nggak terlalu rumit. Kalau kita dalami ya solusinya cukup pakai Google Sheet atau Excel atau apa seperti itu, nggak masalah ya, seperti itu. Nah, kalau di topik kuncinya kembali lagi ya, tidak boleh mencantumkan sesuatu yang mengarah kepada solusi tertentu karena ini berhubungan dengan tadi ya open-ended solution ya. Solusi itu bisa masalah itu bisa diselesaikan dengan berbagai solusi, lebih dari satu solusi. Nah, yang benar seperti apa? Yang bawah ini general ya. Jadi yang ditekankan, yang di-highlight adalah problemnya ya, problemnya atau arah solusi yang nggak ke teknis spesifik, ya kan? Misalkan nih, penguatan konektivitas pelaku usaha dengan industri. Artinya sebenarnya problem yang kalian temukan di lapangan adalah ada hubungan yang tidak cukup kuat antara pelaku usaha di desa dengan industri itu. Dan oleh karena itu, si pelaku usaha ini tuh nggak punya punya hanya punya akses yang terbatas tuh ke pasar untuk memasarkan atau menjual produk desa. Sehingga judul generalnya yang sesuai dengan kriteria caption itu yang general kayak gini. Kita nggak ngomongin solusinya apa. Yang generalnya apa? Penguatannya, ya kan? Cara penguatan konektivitas pelaku usaha dengan pelaku usaha desa dengan industri gimana? Nah, itu baru bisa kelihatan di laporan caption kalian. Tidak terlihat di judul. Ini akan berbeda dengan TA ya. Jadi jangan campur aduk dengan TA. Oke, next. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri. Ada yang perlu kita ingatkan lagi terkait kompleks engineering problem dengan open-ended solution tadi ya. Ini ditekankan kembali nih. Kalau yang kompleks engineering problem, ya nanti kita lihat nih, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi akar masalah nggak? Ya, karena kalau akar masalahnya belum teridentifikasi, biasanya susah tuh ngasih solusi alternatifnya. Seolah-olah masalahnya tuh sederhana ya, seperti itu. Dan teman-teman menemukan nggak bahwa masalah itu melibatkan dari satu pihak. Nah, itu yang kompleks ya.
Nah, kalau yang open-ended, saya tekankan lagi di sini nih, mahasiswa mampu mengidentifikasi lebih dari satu solusi alternatif. Oke? Ya. Next, ini sekedar pengetahuan saja, body of knowledge, karena acuan kita ketika akreditasi nasional banyak hal yang memang kita mengacu ke referensi internasional. Lahirnya bidang apa? Lahirnya lab kalian, bidang peminatan maupun bidang keilmuan dosen itu kita mengacu ke sini ya. Nah, ini kita tampilkan supaya teman-teman tahu skupnya ya. Kalau ED itu di data, ini ada beberapa kata-kata kuncinya ya, dan yang lain-lain nanti bisa dicek ya. Ini akan kita bagikan nanti ya, seperti itu. Next, ini masalah body of knowledge, kita hanya penekanan ulang ya. Jadi pastikan tuh nanti solusinya bisa lebih dari body of knowledge. Nah, sempat ada pertanyaan, Pak, gimana caranya nyelesain solusi? Misalkan kita anggotanya dari SAG dan ISD. Ya, SAG kan bisa nanti kalian bisa mengakses tuh tingkat kesiapannya sampai pada akhirnya nanti teman-teman ESD mungkin bisa membuat sesuatu tuh yang memang sesuai dengan tingkat kesiapan IT di perusahaan tersebut ya. Nah, memang di beberapa bidang peminatan bisa jadi cukup menantang ya. Nah, itu nanti teman-teman tugasnya diskusi sama dosen pembimbingnya ya supaya nanti ketemu titik tengahnya. Sebenarnya solusinya seperti apa yang bisa mengcover ini. Oke. Next. Ya, ini prosedur persetujuan tim dan caption ya. Di caption ini memang nggak bisa mendaftar gitu aja. Topik juga sama. Nah, yang di atas ini adalah persetujuan tim dulu ya. Kenapa persetujuan tim ini diperlukan ya? Ada banyak ya, karena ini melibatkan teman eh, kalian. Yang kedua adalah bisa jadi nanti ada beberapa tim yang sudah di-tag oleh dosen ya, karena mungkin topiknya dari dosen seperti itu. Sehingga nanti prodi dengan tim caption akan melakukan verifikasi dan validasi dulu ya, seperti itu. Nah, topik seperti yang tadi saya jelaskan secara singkat, pasti ada proses approval dulu ya, seperti itu. Nah, selebihnya nanti ada beberapa ini persetujuan pertama dulu, nanti akan dievaluasi, habis itu ada hasil evaluasinya ya, seperti itu. Oke, timelinenya ya, ini nanti mungkin ada tambahan dari Bu Siva dan Pak Iqbal. Saya coba jelaskan yang saya ketahui dulu. Nah, ini agak cukup mepet karena ada banyak hal yang kita harus mulai proses. Waktu kita nggak lama untuk registrasi tim, waktu kita hanya tinggal 2 hari, ya. Karena di tanggal 3 kita sudah harus melakukan verifikasi tim dan plotting pembimbing. Jadi dari sekarang silahkan cari teman yang tepat, ya, eh, sehingga nanti tanggal 3 kita sudah bisa mulai verifikasi. Lalu di tanggal 1 Agustus, tepat 1 bulan kemudian, itu nanti akan ada pendaftaran topik, ya. Nah, ini kembali saya ingatkan ya, ini lumayan 1 bulan. Jadi teman-teman yang lagi KP, yang lagi magang mandiri, yang lagi MBKM, yang lagi apapun, ada waktu sekitar 30 hari dari sekarang, silakan diskusikan topiknya. Ya, saya akan kembali dulu ke sini. Ya, dari mana sih topiknya ini? Pak, kalau ngubungin dosen, boleh nggak? Silahkan ya. Silahkan ya, siapa tahu dari dosen ada penelitian pengabdian masyarakat. Tadi beberapa dosen juga sudah menginformasikan ke Prodi, termasuk tampaknya di sini juga ada yang terlibat di pengabdian masyarakatnya saya. Itu bisa dijadikan topik caption ya, seperti itu. Silakan, ini sumbernya ya. Pak, saya lagi magang di ini, ada yang kita kerjakan kayak gini 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 gini. Bisa nggak? Ya silakan nanti ya. Oke. Oke, saya kembali lagi ke timeline ya. Mohon disampaikan ke teman-teman karena di sini kalau kita cek sudah berapa nih? 321 masih kurang ya. Harusnya ada sekitar 400 lebih ya. Sampaikan kepada teman-teman bahwa dalam 2 hari ke depan itu tim sudah harus registrasi ya dan tanggal 3 Juli ada verifikasi dan saya ingatkan lagi 30 hari teman-teman punya waktu untuk berdiskusi dengan siapapun untuk menentukan topik caption yang akan diajukan. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini mekanisme pelaksanaan caption. Beberapa hal mungkin SI belum benar-benar terintegrasi dengan KP karena memang SI sudah menjalankan banyak program, tapi ini khusus untuk yang KP bisa jadi nanti eh, bentuknya seperti ini ya.
eh, kita ngikut, kalau pembentukan tadi udah di jadwalnya ya, ada pembimbing, ini agak typo, nah nanti dan lain-lain. eh Caption itu nanti di semester depan itu pelaksanaannya 16 minggu, sebagian besar online, dan biasanya hanya di awal dan nanti ada milestone-nya ya. Nah, itu nanti akan disampaikan secara terpisah ya. Tapi untuk hari ini saya nanti akan memberikan gambaran generalnya seperti itu ya. Nah, eh ini nanti akan ada tambahan ya dari Bu Siva dan Pak Iqbal, mungkin ditekankan beberapa hal. Ini minggu keempat tuh apakah minggu perkuliahan atau dari kapan nih ya, nanti seperti itu. Karena kita juga lagi melakukan adjustment ya seperti itu. Oke, apa sih yang dilakukan di caption dan setidaknya menghasilkan apa aja? Ini ya, di awal-awal pasti akan ada proposal yang isinya tiga hal ini. Identifikasi, penentuan spesifikasi teknis dengan perumusan mekanisme perancangan ya. Nah, lalu ada perancangannya sendiri, lalu yang terakhir adalah analisis nih ya. Mulai dari analisis biaya, kelayakan, dan lain-lain itu sampai ke evaluasi dan validasi. Nah, ini belum saya jelaskan detail karena nanti akan ada sosialisasi lanjutan ya, seperti itu. Bahkan nanti pada saat caption sudah dimulai, itu juga nanti akan ada sosialisasi dan monitoring secara berkala ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, beberapa yang terakhir, ini yang sudah masuk ke prodi, kebetulan dari eh, mitra kita dari industri, dari sekolah ya. Ini baru dari sekolah saja. Yang dari industri prodi masih kompolir ya. Bagi yang tertarik ini ya, nanti silahkan ya. Ini kasusnya semuanya nyata. Jadi di satu sekolah kita punya planning SI bisa menjadi role model yang menghandle sistem informasinya ya, lengkap ya, seperti itu. Sudah ada satu sekolah yang bersedia dan itu sudah jalan dari tahun kemarin. Kita coba diskusi dan petakan. Bagi yang tertarik, silahkan nanti kita bisa berdiskusi ya, seperti itu. Oke, catatan tambahan. Nah, ini ya. Jadi apakah semua yang dari project base MKWK MKWU itu bisa nggak? Seperti yang tadi saya bilang ya, itu akan ada evaluasi dulu. Syaratnya adalah eh, pertama menghasilkan solusi ini ya berbasis teknologi ya. Ini saya harus bold. Ya, kuncinya di sana karena beberapa kegiatan tampaknya solusinya bukan teknologi ya. Itu harus tetap relevan dengan bidangnya kita. Dan sesuai dengan persyaratan caption desain project ya. Kalau sudah teknologi, kita cek ya kan eh, apakah kompleks atau tidak ya seperti itu yang tadi. Ya, itu sebelum itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, mungkin dari Bu Siva dan Pak Iqbal ada tambahankah seperti itu untuk bisa ditekankan? Silakan. Oke, terima kasih Pak Taufik. Mungkin dari saya sedikit menekankan terkait pembagian tim. Mungkin boleh di pembagian tim, Pak. Ini Pembagian tim kriteria. Boleh. timnya. Ya, nah, oke, untuk kelompok karena memang kita punya waktu 2 hari mulai besok, nanti akan kami share untuk formnya di grup. Nah, untuk kelompoknya sendiri terdiri dari 2 sampai 3 orang, teman-teman. Jadi diusahakan maksimal 3 ya, minimal 2 orang karena untuk kelompoknya sendiri memang minimal 2 peminatan yang berbeda sehingga untuk anggotanya pun minimal 2, maksimal 3 orang. Sehingga kalau misalkan tidak sesuai dengan kriteria nanti akan dilakukan penolakan saat verifikasi. Termasuk untuk multikultural, silahkan teman-teman nanti sesuaikan dengan alamat di KTP masing-masing. Syaratnya adalah setidaknya minimal dalam satu tim ada 1 orang yang daerahnya berasal dari daerah yang berbeda gitu ya. Jadi nanti bisa rujukannya ke KTP masing-masing. Nanti di form pendaftaran tim akan kami sertakan juga untuk field daerah masing-masing gitu. Mungkin itu aja Pak tambahan dari saya. Dari Pak Iqbal ada tambahan? Cukup? Ya. Baik teman-teman, ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Bagi ada yang mau dikonfirmasi atau mau diskusikan singkat, silakan bisa raise hand atau di kolom chat. Ya, silakan.
Oke, ini ada di kolom chat ya. Oke, Mela yang oke. Enggak. Kalau untuk objek jelas nggak ada yang spesifik ya. Kuncinya hanya di ini, Mela. Tadi syarat topiknya masalah nyata, ya. Nah, justru malah yang spesifiknya satu yang nyata ini, yang kedua adalah solusinya sesuai dengan bidang kita ya. Artinya bisa jadi nanti berbasis digital ya, seperti itu. Jadi kalau masalah perusahaan, organisasi, UMKM itu nggak ada masalah. Mau lansia, mau apa, bisa jadi nanti yang kita angkat, misalkan lansia ada mungkin rumah lansia atau memang ada komunitas tertentu yang memang isinya lansia perlu apa, petani daerah itu nggak masalah. Mahasiswa di Universitas X juga nggak masalah seperti itu ya. Oke, gitu ya Mela ya. Rasanya clear. Oke, oke Hafiz. Peminatan belum dibagi, ntar masuk semester dibagi gimana? Nah, ini sedang kita coba lainkan. Jadi Prodi dengan tim caption dengan Pak Fakih yang kebetulan menangani peminatan, ya, itu kita lagi coba memastikan nih supaya nanti perubahannya juga minim. Tapi yang sekarang karena ada banyak hal yang harus kita lakukan, sementara kita harus dapat datanya dulu nih, pembagian kelompok, kemungkinan peminatan dan lain-lain, ya. Nah, kalau kita cek, kalau saya scan sekilas, walaupun nanti ada perubahan peminatan, kecil kemungkinan kalian dalam satu kelompok itu satu peminatan sama, kecil itu ya, kecil. Makanya dari sekarang saya rasa teman-teman sudah punya gambaran kalian akan masuk peminatan apa, mulai pilih yang beda peminatan, ya seperti itu. Oke, gitu ya, Fitz ya. Nanti kita ini udah jadi catatan kita ya, seperti itu. Oke, di sini ada yang resen, Dava, silakan. Oke, Pak. Suara saya udah terdengar, Pak. Iya, terdengar. Gimana gimana, Dava? Oke, izin bertanya. Jadi kan saya mau nanya dari bentuk deliverable. Kan tadi ada dua. Yang Ya. pertama itu ada output akhir berupa prototype sebuah aplikasi. Dan yang Hmm. kedua itu angka perkembangan prototype. Nah, Hmm. eh, yang saya bingung itu kalau misalnya, kalau tadi Bapak sempat mention kan, itu eh, yang dinilai itu dari problemnya ya. Dan jadi kalau misalnya problemnya kayak gini, dan ternyata nggak membutuhkan solusi yang kompleks, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti itu, apakah berarti eh, permasalahan yang lebih kompleks dan solusi yang kompleks ini mempengaruhi eh, penilaian nantinya atau enggak gitu ya Pak? Atau tergantung aja sama permasalahannya ini membutuhkan solusi yang kompleks atau enggak gitu Pak? Iya. Nah, nanti ada rubrikasinya, itu sudah ada di buku panduan. Tapi yang jelas, yang dinilai itu semuanya ya. Problemnya jadi yang kita evaluasi itu bertahap. Makanya tadi ada dari awal nih, kita mastiin dulu bahwa problem yang kalian pilih itu memang sesuai dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Kompleks problem dan open-ended solution. Selesai, baru bisa kalian lanjut. Nah, nanti terakhirnya, deliverable-nya, itu kita harus melihat nih, karena yang akan kita cek adalah masalah evaluasi dan validasinya. Itu kalian untuk solusi yang kalian pilih, ya kan? Itu gimana tuh mengevaluasi dan memvalidasinya ya, seperti itu, ya. Nah, ini nanti juga di tengah-tengah ada penilaian progres ya, Pak Iqbal ya, Bu Siwa ya, ya, seperti itu. Jadi penilaian itu nggak hanya di depan, nggak hanya di tengah, nggak hanya di belakang, ya. Itu nanti ada penilaiannya masing-masing, seperti itu. Gitu ya. Ya, berarti ini tuh kalau dari jawaban Bapak berarti bisa saya simpulkan kalau pas misalnya, jadi tergantung apakah permasalahannya ini udah diterima atau belum dan solusi yang diberikan itu relevan dan efektif nantinya untuk permasalahannya apa enggak gitu ya Pak. Iya, ya. Nah, dan itu tadi ya, ada beberapa tahap evaluasi itu, ya, seperti itu. Oke. Udah Makasih clear, Pak. Dava? Ya, oke. Oke, lanjut. Terkait topik-topik yang telah disediakan oleh essay sebelumnya, bidang pendidikan, prosedur klaim, ya. Nah, nanti kan untuk ininya topik masih lama ya, seperti itu. Eh, yang jelas setelah ini, yang akan perlu dilakukan adalah kita akan membuat grup capstone.
yang mungkin dibukanya nggak akan lama, hanya 2 hari. Kita ingin melihat dulu timnya yang terregistrasi, ya, seperti itu. Nah, eh, topik itu kan masih lama ya. Nah, nanti pada saat pendaftaran topik, ini yang sudah kita lakukan, nanti pemilik topik itu punya hak untuk bisa menentukan kelompok mana saja yang memang boleh atau berhak mengambil topik ini. Ya, dan topik ini cukup bukan rumit ya. Topik ini kan asalnya dari banyak hal ya. Jadi tim prodi dengan tim caption itu akan melihat banyak hal juga tuh. Apakah nanti Pak saling ngajuin aja? Iya. Tapi nanti kita pasti ada jadwal detailnya lagi tuh ya. Pada saat ngajuin, siapa yang disetujui, siapa yang nggak belum disetujui, itu nanti ada timelinenya sendiri. Jadi nggak usah khawatir, nggak cuma satu event aja. Karena dari catatan prodi sebelumnya, Pak saya khawatir nggak dapat topik caption. Nggak ya, karena semuanya itu harus dipastikan dapat topik caption. Ya, seperti itu. Nah, kenapa sekarang beberapa topik itu dosen atau prodi perlu melihat siapa timnya karena beberapa topik caption ini nanti caption itu bukan hanya sekedar pameran. Jadi FRI sedang menyiapkan bahwa topik-topik caption ini akan dibawa ke banyak hal. Pertama akan dibawa ke komersialisasi, ada juga ke HKI, ada juga yang ke industri dan lain-lain termasuk ke yang tadi ya pengabdian masyarakat atau penelitian dan lain-lain. Sehingga kita perlu memastikan keberlanjutannya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk topik ya, nggak perlu khawatir. Nanti kita akan breakdown lagi timelinenya topik itu gimana. Kapan kalian ngajuin, kapan pengumuman ininya ya. Kalau di sini kan mungkin nanti akan terlihat ya. Kita punya timeline prodi sendiri itu ya. Sebenarnya topik itu ya tadi yang saya sampaikan ya, diajukan, dievaluasi, diumumkan siapa yang sudah dapat, siapa yang ditolak, siapa yang belum dapat. Nah, pasti prodi dengan tim caption itu harus memastikan semuanya harus dapat ya, seperti itu. Oke. Eh, gitu ya untuk Yungki ya. Lalu Hafiz nanya lagi, untuk tugas caption itu formatnya kurang sama nggak dengan proyek sosial kemarin yang sampai soft case? Kalau produknya adalah digital, sama ya. Bedanya adalah di laporan kalian nanti akan lebih mendalami bagaimana kalian menceritakan. Ya, saya tunjukkan di sini. Nah, ini. Menceritakan sesuai dengan bagiannya. Ya, masalahnya apa? Terus bisa jadi kemarin laporannya kan nggak ada ngomongin spesifikasi teknis, mekanisme perancangannya kayak apa, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, gitu ya, habis ya. Jadi bisa diajukan saja, ceritakan sebaik mungkin sehingga nanti tim dari caption bisa menangkap deskripsinya ya, informasinya. Lanjut ke Ardi, ya. Untuk gambaran peminatan nanti agar tidak sama, apakah terdapat parameter lain? Untuk peminatan itu by default dari nilai mata kuliah, ya. Nanti saya coba tampilkan, ya, sebagai gambaran. Yang lainnya lagi adalah peminatan itu juga mempertimbangkan keaktifan teman-teman dari Asprak Lab itu akan jadi nilai tambah dan kemungkinan untuk bisa mendapatkan peminatan yang kalian ajukan itu akan tinggi kalau punya tambahan tersebut ya. Selama ini kita peminatan seleksinya menggunakan aplikasi dan mempertimbangkan dua hal tersebut. Nah, kalau yang lain ya, yang lain ini perlu saya sampaikan, ada beberapa mahasiswa yang dikecualikan dari peminatan. Pertama yang sudah terlibat penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dosen dan itu sudah cukup lama. Yang kedua eh, bisa jadi baru nih ya akan terlibat di apa hibah atau apapun yang diajukan oleh dosen itu nanti akan diekskludkan dari peminatan ya seperti itu. Yang WRAP juga diekskludkan, yang unggulan diekskludkan, yang ekstensi masih 50-50 ya seperti itu. Karena ada pertimbangan lain supaya tetap semuanya bisa jalan. Oke, untuk Ardi begitu ya. Nanti saya coba tampilkan untuk peminatan gambarannya seperti apa. Lanjut dulu. Eh, ini dari Berkah Aryo Bima ini ya.
bertanya peminatannya di satu kelompok sama peminatannya. Apakah kelempar? Eh, ya, selama masih ada kelompok yang lain terdeteksi peminatannya berbeda, itu pasti akan kita pecah, ya. Kecuali sudah deadlock, nah itu nanti akan ada proses selanjutnya. Karena case-case kemarin adalah sekitar 1 atau sampai 5 kelompok yang memang sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, nanti itu ada diskusi dan konsultasi tersendiri supaya hasil captionnya tetap masih bisa diterima sesuai dengan akreditasi internasional kita, seperti itu. Oke, Rangga Fahri, ya. Abdi Mas, jika begitu apakah peminatan salah satu wajib ISD pasti harus ada ISD-nya ya, seperti itu. Nah, karena itu development website ya, seperti itu. Lebih gampang ya. Kalau dari SAG dan ERP agak susah tuh pada akhirnya ke website ya. Nah, itu agak berat. Jadi Rangga Fahri pastikan cari teman ISD yang memang mau ngikut ya ke topiknya yang sudah ada ya, seperti itu. Oke, yang lainnya ada? Saya coba buka dulu tentang seleksi peminatan gambarannya. Hmm, silakan, bagi yang masih ada, ini. Oh, pas saya tutup ini masih ada ya, bentar ya. Seleksi peminatan 2025. Oke, ini gambarannya ya, seleksi peminatan 2025. Salah. Hmm. Oke, ini ada beberapa yang akan diupdate ya. Nah, ini beberapa yang harus saya sampaikan ya. Udah lulus tingkat 3, terus yang akan mengambil medlit. eh ini untuk peminatan juga ya, seperti itu. Dari sekarang pertimbangkan peminatan apa yang mau diambil. Nah, eh ini, nah ini mata kuliah prasyaratnya ya. Jadi kalau untuk EDM yang kita lihat adalah Propstat, Basdat, penambangan data, data warehouse. Yang lainnya seperti yang ditampilkan ya, seperti itu. Nah, ini by default kita akan ngambil langsung dari sistem, dari Igrasias. Ya. Nah, syarat yang lain ini ya. Jadi keanggotaan ini nanti akan ada pengumpulan tersendiri. Ya, seperti itu. Lab riset, lab praktikum. Ya, untuk prasyarat lain tampaknya belum ada. Eh, nanti ini ada pengumpulan tersendiri. Oke. Pendataan mahasiswa yang tadi ya ikut Pengmas, ikut penelitian, atau memang sudah terlibat lagi ngerjain apa dan itu akan jadi TA. Nah, itu nanti ada pendataan tersendiri. Itu akan diekskluzkan dari peminatan. Nah, ini mata kuliah yang tadi. Nah, ini nanti kita akan update dosen peminatannya. Kenapa dosen peminatan ini penting? Ini akan menentukan kuota nantinya sampai ke tugas akhir. Ya, jadi dari peraturan pemerintah itu memang satu dosen maksimal 20 mahasiswa. Artinya, kalau saya ambil contoh yang EM nih yang dikit ya. EM nanti ini banyak yang harus kita update karena ada banyak perubahan. EM ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 7 ya. Artinya kuotanya YIM itu hanya 140 mahasiswa ya untuk menjadi pembimbing medlit dan TA. Oke. Oke, itu gambaran tentang peminatan sesegera mungkin ya dan kita juga sudah mempertimbangkan supaya meminimalisir dengan caption karena caption juga menyangkut peminatan. Nah, yang lainnya dari sekarang nih ya, saya ingatkan lagi untuk 2023 ada perubahan jadwal untuk tugas akhir ya. Nah, ini saya spill aja. Nanti akan ada sosialisasi cukup banyak setelah ini. Sosialisasi KPPM, sosialisasi MBKM, sosialisasi tugas akhir. Nah, sosialisasi juga nanti ada spesifik tuh. Teman-teman yang mau memilih non-sidang dan kumlot, itu nanti jadwalnya lebih ketat. Sebagai gambarannya, saya spill, akan ada pendataan setelah seleksi peminatan, siapa yang mau kumlot dan siapa yang mau memilih jalur non-sidang, karena itu menyangkut publikasi, dan itu nanti akan mulai dimonitoring ketat di semester depan, karena targetnya adalah di Maret atau April,
itu tugas akhirnya sudah selesai dan hanya tinggal submit publikasi. Jadi, bagi yang mau magang dan lain-lain, mulai pertimbangan dari sekarang, pastikan teman-teman tetap bisa melaksanakan semuanya dengan baik, ya, seperti itu. Oke, itu spill-nya tentang TA ya. Yang lainnya belum saya bisa spill karena kita masih menunggu beberapa jadwal dari pemerintah dan universitas ya. Itu nanti akan diinikan. Ya, kita sampaikan. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini udah lebih, kita 5 menit aja jawab lagi nih ya. Apa lagi nih? Tadi ini Rangga Fahri udah, terus Hafiz. Untuk caption bakalan ada dana kayak kemarin nggak Pak dari Telkom? Soalnya kemarin sosial 500, nah, siapa tahu untuk caption dapat juta, depan dua. Oke, beberapa topik caption yang akan dapat pendanaan itu memang dari fakultas dan prodi sedang kita coba ajukan, tapi memang nggak bisa semua. Ya, nanti kita lihat yang memang berpotensi akan jadi sesuatu yang sifatnya sustain ya, jangka panjang, relate juga dengan visi misinya universitas. Itu kemarin saya sudah dapat kabar dari teman-teman dari unit SDGs, termasuk besok juga ada CSR. Nanti kita lihat peluangnya seperti apa. Tapi ini belum bisa kita janjikan ya, seperti itu. Ya nanti kita caption juga diarahkan kalian jangan sampai ngeluarin dana juga, ya kan? Kita lakukan yang memang bisa kita lakukan dulu ya, seperti itu. Oke, gitu ya, Fis ya. Oke, eh Rogelio, kelompok yang inter boleh gabung kelompok sama reguler nggak? Nah, ini Pak Iqbal. Ya, silakan Pak Iqbal. Mungkin tambahan nih, karena ini menyangkut inter. Halo, Rogelio itu bisa, tapi reportnya karena ada mahasiswa inter di situ harus bahasa Inggris. Jadi jawabannya ya bisa, tapi karena ada mahasiswa inter, jadi report grupnya jadinya berbahasa Inggris gitu. Ya, jadi untuk yang internasional ini, teman-teman harus tahu karena internasional ini juga sudah mulai diperketat ya. Semua yang internasional pasti bahasa Inggris ini sudah keharusan ya. Nah, jadi kalau mau dengan teman-teman reguler, ya coba diskusi kalau memang bersedia, oke nggak masalah ya, seperti itu. Ya, masalah bahasa Inggris bentar lagi juga dari Prodi akan ada pengumuman ya, karena dari tracer study kita, dari industrial gathering kita juga kemarin, tampaknya bahasa asing ini terutama bahasa Inggris masih jadi PR. Ya, seperti itu. Kita coba sediakan alternatif yang memang affordable buat teman-teman dan itu untuk melatih, karena kita berharap ada peningkatan di sini ya, seperti itu. Oke, lanjut. eh Nopal, terkait kriteria, kalau memenuhi 2 kriteria saja, apakah aman? Ini Nopal kriteria apa dulu nih? Kriteria apa dulu? Kriteria kelompok atau kriteria apa nih? Coba diperjelas ya kriterianya. Yang jelas kalau tapi terlepas dari itu kriteria kelompok atau kriteria topik caption, semuanya harus dipenuhi ya. Seperti itu ya. Kecuali ada case khusus ya. Ya, tapi itu nanti case khusus tuh nanti terakhir. Tapi sebagian besar itu harus memenuhi kriteria. Jadi kriteria kelompok semuanya harus dipenuhi, nggak bisa cuma 2. Kriteria topik, ya, topik, kriteria topik. Ini juga harus dipenuhi semuanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Diendra, Asprak dari fakultas lain selarasannya bisa. Bisa jadi pertimbangan ya. Semuanya jadi pertimbangan ya kalau memang relevan ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke, lanjut. Permisi Pak, kalau SKS-nya baru 92. Nah, itu yang tadi saya bilang. Ya, bagi yang case khusus, kita pengen tahu dulu nih. 92 itu karena apa? Kita harus cek beberapa hal lah. Baru nanti bisa kita putuskan dari sisi prodi ya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, Noval tadi udah jawab ya kriteria kelompok. Harus semuanya ya. Marsal, caption jika sampai batas waktu kelompok belum memenuhi syarat atau belum mendapatkan kelompok, itu mekanismenya kayak gimana? Random atau seperti apa? Kalau tahun kemarin by default memang random. Tapi kita juga punya catatan, kelompok yang dibentukkan random hasilnya juga agak random nih. Nah, ini kita akan hindari, nanti kita coba diskusikan dengan tim caption, akan ada mekanisme lain nggak seperti apa ya, seperti itu. Eh, un-
Ya begitu ya untuk Marsal ya. Jadi tunggu pengumuman aja. Pastiin nanti standby di grup caption ya, karena grup caption akan kita pisahkan dari grup angkatan ya, seperti itu. Syaril, ngehubunginnya ke siapa? By default ke WA official Prodi dulu ya. Karena WA official Prodi itu nerima semua hal ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kita batasin ya 5 menit lagi ya karena kita ada agenda lain. Nah, Noval, internasional nih. Saya mau tanya Pak, jika saya ambil peminatan SD tapi kebetulan baru ambil MK integrasi. Oke, nah ini agak berat nih. Eh, Kalau boleh tahu Pak Iqbal untuk Noval. Oh iya. Nah, Novel nanti kalau untuk internasional ngubunginnya langsung ke PIC-nya ya, ke Pak Iqbal ya. Coba sampaikan kenapa nih baru ngambil IAE. Tapi yang jelas dari aplikasi seleksi peminatan kita itu memang by default akan mengambil mata kuliah yang menjadi prasyarat ya, sehingga kalau ada yang kurang itu memang agak berat tuh, seperti itu ya. Silakan Novel nanti ke Pak Iqbal ya. Raka, multikultural. Beda provinsi atau beda kota saja? Beda kota saja sudah cukup. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Siva ya, nanti ada ininya ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Jadi SI sekarang sedang mengembangkan aplikasi untuk caption. Untuk saat ini pendaftaran bisa jadi nanti masih menggunakan Excel ya. Dan nanti saya mohon bantuannya pada saat nanti Agustus kalau semuanya lancar sudah bisa rilis, semua nanti by aplikasi. Nah, di aplikasi ini itu semua nanti notifikasi dan lainnya itu akan masuk email dan WhatsApp. Jadi nggak ada cerita lagi kita nggak tahu pengumuman, kelewat jadwal dan lain-lain seperti itu ya. Ada banyak hal ya seperti itu. Oke, gitu ya, Raka ya, cukup beda kota. Bimo lagi, Pak, satu kelompok dari kelas yang sama boleh nggak ada aturannya. Ini ya, nggak ada aturannya harus beda kelas enggak. Cuma yang tadi aja nih ya. Saya coba tunjukkan lagi. Kelompok. Nah, tuh nggak ada kelas ya. Cukup 3 aja udah. Ya, jangan ditambah-tambahin. Nanti tambah susah. Caption aja udah susah ini ya. Gazi, ya. Eh, Persyaratan 3 mata kuliah. Jika salah satu matkul tersebut tidak lulus, bagaimana Pak? By default nggak bisa, ya seperti itu. Dan kita nggak memungkinkan untuk memaksakan mengambil caption karena untuk akreditasi internasional kita benar-benar dicek dan kita khawatir kalau sampai ketahuan itu nanti malah ini ya. Nah, kalau mau konsultasi lebih lanjut, ini dulu ya WA Prodi, nanti kita janjian bisa online, bisa onsite. Selama liburan ini kalian boleh konsultasi dengan saya online ya. Nanti kita tentukan waktunya, nanti kita coba cek detail. Ingat, SI udah banyak 1.900 mahasiswa, permasalahannya nggak selalu sama, jangan disamakan dengan teman-teman yang lain ya. Dari semua catatan prodi, case-case yang ada ternyata setiap orang itu berbeda. Hanya saja beberapa detail bisa jadi teman-teman nggak tahu persis. Beberapa hal yang sama bisa jadi teman-teman tahu karena memang teman-teman hanya akan comparing dari apa yang terlihat saja. Seperti itu ya. Oke, gitu Gus ya. Oke, mungkin ya saya kasih kesempatan mungkin 1-2 orang lagi sambil ini absensi mohon diisi ya. Absensi kita masih menggunakan yang Jisip ya. Sebentar lagi juga kita akan punya absensi pakai aplikasi. Yang Jisip ini kita sudah aktifkan notifikasi ke email. Jadi pastikan kalian mengisi absensi dan menerima kopian notifikasinya ke email ya untuk memastikan bahwa Gform yang kalian isi itu benar-benar terisi, terkirim ya. Seperti itu. Silakan, saya kasih kesempatan 2 orang lagi kalau mau ada pertanyaan. Ya, Diandra. Oke. Ya, namanya nggak asing. Oke. Silakan Diandra ya, nanti kontak ya, kita bisa online. Diandra Kesia. Oke. Kita akan tutup di 17.15. Jadi pas ya. 1 jam. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya masih ada 2 menit ya. Cukuplah ya. Itu. Jangan khawatir nanti akan ada ada sosialisasi lanjutan ya untuk beberapa hal spesifik. Menuju 1 Agustus nanti akan ada lagi ya kan pada saat nanti mendekati apa perkuliahan akan ada lagi ya.
pada saat nanti di minggu keberapa juga ada lagi. Ya, teman-teman 2023 sudah akan lulus, jadi pastikan standby untuk kelulusan dulu ya. Oke, sedikit sambil nunggu, masih ada waktu sekitar 2 menit ya. Sedikit gambaran teman-teman. Angkatan 2022 alias kakak kelas kalian yang harusnya lulus semester ini dari monitoring prodi yang mengisi monitoring hanya 316 dari 419 ya. Dari 300 sekian ya, nanti ada monitoring lagi kita coba cek posisi terakhir seperti apa. Hmm, saya ingatkan SI memang sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan reward ya dari universitas lulus tepat waktu tertinggi. Yang tertinggi kita kemarin ada di 85% kelulusannya ya. Dengan tanpa mengorbankan kualitas. Nah, kalau semester ini dari hasil evaluasi prodi, kalau beberapa hal itu tidak berjalan dengan baik, itu bisa jadi akan ada 100 lebih ya kakak kelas kalian yang mungkin ya belum bisa TA ya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kita coba hindari ya di 2023 ya. Saya belum tahu penyebab utamanya apa, sedang kita coba observasi dan coba kompulir ya, seperti itu. Sambil nanti melihat dari monitoring TA yang terakhir ya. Nah, saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, saya yakin semuanya dari teman-teman ingin lulus tepat waktu, tidak ingin ada kendala administrasi apapun yang menghambat kelulusan teman-teman ya. Kemarin juga saya kebetulan menggantikan Pak Wadek untuk rapat di universitas, jadi saya tahu persis beberapa hal yang sudah jadi concern di universitas terkait tugas akhir ya, baik sidang tugas akhir, yang non sidang, yang kumlot ya, seperti itu. Dan beberapa perubahan ini ternyata sama persis yang dialami oleh Prodi SI. Ingat, semua prodi besar itu pasti mendapatkan masukan langsung dari mitra-mitra industri kita ya, seperti itu. Oke, itu hanya sekilas. Tampaknya sudah pas di 17.15. Teman-teman nanti bisa WhatsApp official Prodi kalau perlu konsultasi sendiri ya, seperti itu. Nanti kita bisa janjian, kita cek ya. Nanti saya coba umumkan waktu yang memungkinkan ya, seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi dari Bu Siva, Pak Iqbal. Ada tambahan lagi? Cukup? Ya. Ya, terima kasih Bu Siva, Pak Iqbal yang sudah mendampingi sosialisasi. Terima kasih juga buat teman-teman. Ada sekitar 310 yang sudah hadir langsung, ya, sudah menyempatkan. Sampaikan ke teman-teman yang belum sempat mengikuti sosialisasi, jangan terlewat. Waktu kita tidak banyak, eh, terutama untuk registrasi ya, 2 hari, ya. Untuk masalah lain itu baru bisa kita sampaikan setelah registrasi dilakukan, ya, seperti itu. Baik semua, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.